Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 RPLB ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu sistem informasi penjualan bahan pokok sembako. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Haryanto, NPM 4524210070. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfida dengan NPM 4524210112. Nama saya Ridwan Odi Nugroho dengan NPM 4524210089. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai metode perancangan dan aliran proses pada sistem pengelolaan toko sembako. Nah, metode perancangan yang digunakan adalah prototype. Metode prototype adalah metode pengembangan sistem dengan cara membuat versi awal atau contoh sistem. Kemudian dilakukan pengujian, perbaikan, dan pengembangan secara bertahap sesuai kebutuhan pengguna. Alasan menggunakan metode prototype adalah, pertama, sistem toko sembako sering mengalami perubahan kebutuhan, sehingga diperlukan metode yang fleksibel. Kedua, metode ini memungkinkan sistem untuk diuji secara langsung oleh pengguna seperti admin dan kasir. Ketiga, apabila terdapat kesalahan, dapat langsung diperbaiki tanpa harus menunggu sistem selesai sepenuhnya. Dan terakhir, metode ini lebih hemat waktu dan mudah dikembangkan. Untuk aliran proses yang digunakan adalah paralel. Aliran proses paralel adalah proses di mana beberapa aktivitas dapat berjalan secara bersamaan tanpa harus menunggu proses lain selesai terlebih dahulu. Contoh penerapannya dalam sistem toko sembako adalah admin melakukan pengecekan stok barang, kasir menghitung total pembayaran, dan admin menyiapkan barang pesanan. Ketiga, proses tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. Adapun alasan menggunakan aliran proses paralel adalah untuk mempercepat pelayanan kepada pelanggan, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan efisiensi kerja, serta cocok digunakan pada sistem penjualan yang memiliki banyak aktivitas. Kesimpulannya adalah metode perancangan yang digunakan adalah prototype karena fleksibel dan mudah dikembang, sedangkan aliran proses yang digunakan adalah paralel karena memungkinkan beberapa proses berjalan secara bersamaan sehingga lebih efisien. Nah, selanjutnya kita langsung ke diagram workflow penjualan pengelolaan toko sembako. Pada diagram ini ditampilkan alur lengkap proses penjualan pada sistem toko sembako yang melibatkan 5 aktor, yaitu customer, admin, kasir, delivery, dan owner. Nah, pertama kita start dulu nih. Proses dimulai dari customer. Customer melakukan login akun, kemudian mencari dan memilih produk sembako. Nah, seterusnya produk yang dipilih akan ditambahkan ke keranjang. Ini adalah tahap input pesan oleh customer. Nah, yang kedua adalah proses oleh admin, validasi stok. Setelah itu pesanan masuk ke admin. Admin menerima pesanan customer. Selanjutnya admin mengecek ketersediaan stok. Nah, untuk decision-nya, jika iya, maka ia akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu mengisi alamat pengiriman, melakukan pembayaran,
menghitung total pembayaran dan ongkir, mengurangi stok otomatis, mencetak stok digital, dan menerima stok digital, menerima order masuk, menyiapkan barang, pesan atau picking packing, mengambil barang dari toko gudang, mengantarkan barang pesan ke customer, menerima barang, konfirmasi pesanan diterima, update status, pesanan terselesai, menyimpan data transaksi, melihat laporan penjualan online langsung. Jika stok tersedia, customer melanjutkan proses. Customer mengisi alam pengiriman, customer melakukan pembayaran. Nah, setelah pembayaran dilakukan, kasir menghitung total pembayaran plus ongkir. Nah, sistem mengurangi stok secara otomatis. Kasir mencetak stok digital, customer kemudian menerima stok digital itu. Ini adalah tahap validasi pembayaran dan pencetakan transaksi. Nah, persiapan barang. Nah, ini admin. Setelah transaksi selesai, pesanan diproses untuk pengiriman. Sistem menerima order masuk. Nah, admin menyiapkan barang, picking and packing. Tahap ini memastikan barang siap dikirim dan lanjut ke proses delivery. Selanjutnya masuk ke bagian pengiriman. Delivery mengambil barang dari gudang atau toko. Delivery mengantar barang ke customer. Setelah barangnya sampai ke customer menerima barang. Customer melakukan konfirmasi pesanan diterima. Nah, terus admin update status pesanan sudah selesai. Nah, terus menyimpan data transaksinya untuk sebagai bukti nanti jika ada komplain tidak menerima barang atau itulah. Nah, ini proses ownernya. Untuk terakhir, owner melakukan monitoring. Owner melihat laporan penjualan online. Untuk jika stoknya tidak tersedia, maka admin akan memberi notifikasi stok sudah habis dan customer menerima notifikasi stok habis. Nah, terus langsung selesai. Secara kesimpulan, secara keseluruhan workflow ini menunjukkan bahwa proses penjualan berjalan secara terstruktur dari pemesanan, pengecekan stok, pembayaran, hingga pengiriman dan pelaporan. Selain itu, beberapa proses seperti pengecekan stok, perhitungan pembayaran, dan persiapan barang dapat dilakukan secara paralel untuk meningkatkan efisiensi. Nah, untuk kesimpulan tidak tersedia stok, ya simpel aja. Jika tidak ada stok, akan diberitahu ke customer. Customer sudah melihat keterbatasan atau tidak tersedia barang, maka dia langsung tidak memesan barang tersebut, alias sudah tidak ada niat pembeli karena tidak ada stok barang. Apa yang mau dibeli jika barang itu tidak ada, ya kan? Baik, segitunya saja dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang workflow pemasukan stok atau stock in.
Di sini ada 3 entitas, yaitu pertama ada owner, admin, dan deliver. Nah, yang pertama itu tugas owner, yaitu memulai untuk menentukan kebutuhan stok barang. Selanjutnya itu membuat permintaan pembelian kepada supplier. Nah, admin di sini bertugas untuk menerima permintaan dari owner, terus membuat dan mengirim pesanan owner kepada supplier. Nah, di sini tugas deliver yaitu untuk mengambil barang dari supplier, selanjutnya itu mengantarkan barang ke gudang atau toko. Kembali lagi kepada admin untuk menerima barang dari deliver, terus melakukan pengecekan barang, apakah barang di sini sudah sesuai atau tidak. Apabila barang yang diterima ini tidak sesuai oleh admin, maka retur ini harus dilakukan. Nah, di sini tugas admin itu membalikan retur barang yang tidak sesuai. Selanjutnya kembali kepada deliver itu untuk mengembalikan barang yang diretur dan selesai. Nah, apabila barang ini sesuai, maka admin menginput data stok ke dalam sistem, yaitu selanjutnya itu update inventory dan kembali kepada owner untuk menerima laporan pemasukan stok dan selesai. Di sini kami menggunakan metode perancangan prototype. Alasannya yaitu kebutuhannya belum sepenuhnya jelas. Nah, sistem stok sering berubah-ubah sesuai kondisi bisnis, yaitu owner atau admin yang perlu dievaluasi. Yang keduanya yaitu ada foresight, membantu dalam memahami sistem atau mengurangi kesalahan sistem. Biasanya diuji sebelum benar-benar dibuat. Dan metode prototype ini lebih fleksibel, mudah direvisi jika ada perubahan proses bisnis, dan meningkatkan komunikasi. Yang terakhir yaitu ada lebih berinteraktif antara developer dan user, lebih efektif. Nah, alasan aliran proses workflow kami itu kenapa alurnya seperti ini, yaitu terstruktur dari owner, admin, dan deliver. Bergunanya untuk memisahkan tugas agar tidak tumpang tindih. Terus selanjutnya itu ada validasi untuk pengecekan barang, itu menghindari kesalahan stok dan kerugian. Yang selanjutnya itu ada decision atau barang sesuai atau tidak. Nah, sistem ini lebih realistis karena mempertimbangkan error. Yang selanjutnya itu ada feedback atau looping, yaitu retur barang. Jika terjadi kesalahan, maka bisa diperbaiki. Yang terakhir, berakhir dengan laporan. Nah, laporan ini bergunanya untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya di sini ada workflow inventaris. Yang pertama di sini ada start. Setelah itu admin akan mengecek stok secara berkala. Setelah itu apakah stok minimum tercapai? Jika iya, maka admin akan mengirim notifikasi stok ke owner. Jika tidak, maka akan lanjut monitoring dan akan lanjut end. Setelah itu, owner akan menganalisa laporan stok lalu membuat laporan stok. Setelah owner membuat laporan stok, akan admin akan update data stok. Setelah itu, admin akan mencatat barang rusak yang sudah expired atau hilang. Setelah itu, admin akan membuat laporan inventory dan owner akan menerima laporan inventory. Setelah itu selesai. Selanjutnya akan masuk ke sesi wawancara. Ini saya ingin mewawancari narasumber dari retail online PT Astro. Selamat siang Kak, dengan siapa dan jabatannya apa dalam Astro? Selamat siang. Perkenalkan nama saya Monica Fitria. Untuk di Astro sendiri saya menjabat sebagai General Personalia di Warehouse Bogor Astro. Ada yang bisa dibantu? Baik, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan.
Itu yang pertama ada bagaimana alur proses keluar barang penjualan yang ada di Astro. Kalau untuk keluar barang sendiri di Astro itu kan ada 3 tahap ya, ada di warehouse, hub, dan di kurir. Dimana untuk ke customer sendiri nanti dari pihak customer itu bisa check out di aplikasi Astro. Nah setelah itu nanti dari customernya bisa pilih nih mau belanja sesuai kebutuhan apa di Astro gitu. Setelah itu dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu masuk ke metode pembayarannya nih. Setelah itu nanti akan ada muncul waktu 15 menit di mana itu targetnya Astro supaya sampai ke customer. Setelah customer sudah check out pembayaran dan menunggu, nanti untuk di sistemnya Astro sendiri itu masuk ke hub, di mana nanti hub kami akan menyiapkan pesanan yang masuk ke sistem, setelah itu langsung diantarkan ke kurir gitu. Dan untuk estimasi 15 menitnya itu estimasinya dari packing barang sampai diterima oleh customer. Seperti itu. Ada lagi? Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana alur proses masuk stok yang ada di Astro? Kalau masuk stok di Astro itu kan istilahnya itu inbound ya, dimana inbound itu kita dari vendor. Nah dari vendor datang ke warehouse kami, lalu proses selanjutnya itu di proses unloading. Proses unloading sendiri ini dimana supir drivernya ini datang dari vendor membawa stok untuk ke Astro. Setelah drivernya menurunkan barang, lalu dilakukan pengecekan kualitas produk oleh tim QA. Setelah sudah dilakukan pengecekan produk, kalau yang bagus nanti kita terima, yang reject kita kembalikan kembali ke vendor gitu. Setelah sudah di pengecekan kualitas, lalu ada tahapnya counting produk, di mana counting produk tersebut itu menghitung akurasi. Jadi menghitung akurasinya itu antara fisik dengan surat jalan itu sesuai, dan SKU name-nya itu nama produknya tuh yang datang dengan surat jalan sesuai gitu. Setelah sudah akurasi, lalu tim inbound memberikan labeling barcode, di mana nanti labeling ini terdiri atas nama produk, SKU, dan expired date-nya gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana alur proses inventory yang ada di Astro? Inventory sendiri ini kan di Astro ini ada 3 tahap ya, dimana tahap pertama ini put away. Kalau put away itu adalah tahapan menghitung ulang untuk make sure nih quantity tersebut sudah sesuai atau belum di sistem dengan aktual. Setelah sudah di make sure, lalu ada tim stockkeeper, dimana nanti tim stockkeeper sendiri ini melakukan aktivitas nih dari barang masuk sampai barang keluar. Nah, aktivitas tersebut dikontrol secara berkala supaya stoknya ini di warehouse ini balance gitu, sistem dengan aktual. Lalu ada tim DCC. DCC ini Daily Cycle Count, di mana DCC ini tugasnya menghitung dan mengkontrol keluar dan masuk barang dan memastikan kuantiti aktual dan sistem sudah sesuai. Ya, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai Real Astro ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama.